Halo Nas, kembali lagi di channel saya. Channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Oke, kita akan langsung to the point aja. Di sini ada sebuah informasi ya. Ini dari berita Bulukumba, terus diupdate intip pembagian fase roadmap Pi Network. Oke, ini sangat menarik ya untuk dibahas. Jadi ini berita hari ini dari Bulukumba. Kita akan langsung saja membahasnya di video kali ini. Oke, di sini keterangannya Jakarta, berita bulukumba.com. Roadmap Pi Network merupakan rencana strategis yang disusun oleh tim pengembang Pi Network untuk mengembangkan proyek ini dari awal hingga tahap penerimaan yang lebih luas dan penggunaan yang lebih signifikan. Diketahui roadmap ini merinci langkah-langkah yang akan diambil oleh tim pengembang selama beberapa tahun ke depan untuk mengembangkan, dan memperkenalkan fitur-fitur baru pada aplikasi mobile Pi Network. Roadmap Pi Network mencakup beberapa tahap yang meliputi fase desain, fase distribusi, fase ekonomi, dan fase skalabilitas ya. Setiap tahap memiliki tujuan tertentu yang harus dicapai untuk memajukan proyek ini ke tahap berikutnya. Roadmap ini memberikan arah dan panduan yang jelas bagi tim pengembang Pi Network dalam mengembangkan proyek ini secara bertahap dan terarah. Saat pertama kali diluncurkan, pengembangnya disusun dalam sebuah roadmap yang dibagi ke dalam 3 fase utama, yaitu 1. Desain distribution, terus gap bootstrap ya. Oke, mohon maaf kalau kurang tepat dalam pembacaan bahasa Inggrisnya ya. Seperti namanya, fase pertama ini berfokus pada menjalankan server yang sepenuhnya terdesentralisasi, mulai dari perbaikan dan pengembangan tampilan dan pengoperasian platform hingga pengiriman koin secara langsung pada pengguna. Pada fase ini, Picoin masih belum listing di bursa kripto sehingga para pengguna belum bisa memperjualbelikannya. Berkat hal tersebut, Pi berhasil meraih lebih dari 100.000 pengguna. Wow, 100.000 pengguna. Oke, itu mungkin tambahannya ya. Sedangkan pengguna Pi itu sudah 3, kalau kita lihat di Play Store itu udah 50 juta yang download ya. Yang download aplikasi Pi Network. Oke, kita lanjutkan di sini. Yang kedua, testnet ya. 1 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2020, Pi Network memasuki fase kedua di fase testnet. Pi Network berhasil menarik lebih banyak masyarakat untuk menggunakan platform ini, yaitu lebih dari 3,5 juta pengguna. Fase ini mencakup pengujian terhadap jaringan Pi Network, termasuk menyiapkan beberapa nodes di jaringan dan mendorong para pengguna untuk menciptakan nodenya sendiri. Uji coba ini dilakukan agar para developer bisa terus melakukan pengembangan dan perbaikan pada jaringan. Yang ketiga, mainnet. Fase terakhir dan masih dalam proses pengerjaan adalah mainnet, di mana merupakan fase saat Pi mulai terdaftar di bursa kripto dan ditukar dengan aset kripto lainnya. Dalam fase ini, para pengguna akan lebih tersaring sehingga hanya pengguna yang sudah terverifikasi saja yang bisa melanjutkan akses. Selain itu, pengembangan pada jaringan juga akan bergantung pada jumlah node yang terbentuk lewat mining, selayaknya jaringan blockchain lainnya ya. Oke ya, fase 3 inilah yang kita tunggu, yaitu open mainnet ya. Jadi menurut saya kalau untuk ke bursa entahlah ke depan ya. Saya sering membahas terkait Pi bisa masuk bursa atau exchange di luaran sana. Tapi itu kecil kemungkinan ya, karena Pi Network sangat serius ya, sangat berfokus pada pembangunan ekosistem ya, yang mana menarik berbagai perusahaan yang ke depan akan memfasilitasi para pioner
ya dalam pertukaran Picoin, mau itu ke barang atau ke uang fiat ya. Jadi itulah mengapa saya beranggapan sangat kecil kemungkinan Pi Network masuk bursa. Tetapi kalau misalnya untuk ditukar ke cryptocurrency lainnya ya, tujuannya untuk masuk bursa tersebut atau untuk mencairkan Picoin menjadi uang fiat ya, kenapa kita nggak melalui ekosistem yang sudah disediakan Pi Network sendiri ya. Kan di dalamnya ada Pi Bank, Pi Exchange, Pi ATM, dan Pi Pi ya. Tentu itu sudah lebih dari cukup untuk kalau hanya keinginan kita mencairkan Picoin menjadi uang fiat ya. Itulah yang membuat saya beranggapan sangat kecil kemungkinan Pi ini masuk bursa atau exchange ke depannya ya. Seperti di Huobi, st.com, Binance, dan seperti halnya di Indonesia Indodax ya, dan lain sebagainya ya. Itu sangat kecil kemungkinan. Tetapi Pi ini bisa saja hanya berjalan di dalam ekosistemnya saja ya, karena di dalam ekosistemnya sendiri sudah ada untuk tempat kita menukar ke cryptocurrency lainnya ataupun menukar Pi ke uang fiat. Contohnya seperti di Indonesia ditukar dengan rupiah ya. Jadi mungkin ini saja untuk pembahasan kita sahabat pionosku semua ya, semoga bermanfaat informasinya, dan saya minta jangan lupa ya tekan tombol like-nya dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Andalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.